warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semua? Baiklah, sebelum memulai pelajaran, ketua kelasnya silahkan pimpin doa sebelum belajar terlebih dahulu. Baiklah, ibu akan absen terlebih dahulu ya. Siapa yang belum hadir? Hadir semua. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3 yaitu benda di sekitar kita. Pada subtema 1, aneka benda di sekitar kita, dan pada pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu dengan membaca teks bacaan, anak-anakku sekalian dapat mengidentifikasi informasi dari teks bacaan yang telah dibaca. Yang kedua yaitu dengan mengamati benda, anak-anakku sekalian dapat mengklasifikasikan yang mana termasuk benda dan non benda sesuai dengan teks bacaan yang telah dibaca. Yang ketiga yaitu dengan menirukan tepukan ibu guru nanti, anak-anak sekalian dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana. Ya, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Silakan buka buku kalian. Ya, sudah. Yang tidak bawa buku siapa? Bawa buku semua? Ya, silakan buka bukunya halaman 31. Ya, anak-anak sekalian, tolong perhatikan benda yang ada di sekitar kalian. Sebutkan apa-apa saja benda yang ada di sekitar. Ya, contohnya meja, kursi atau bangku, jam dinding, pensil, apalagi buku, dan masih banyak lainnya. Mengapa anak sekalian mengatakan bahwa pensil, buku, dan meja merupakan benda? Ada yang bisa sebutkan alasannya? Ya, jadi pensil, buku, maupun meja adalah benda karena benda adalah segala sesuatu atau apapun itu yang dapat menempati ruang, memiliki massa atau berat, memiliki wujud, yaitu dapat dirasakan, dapat dilihat, diraba, seperti itu. Misalnya pensil ini memiliki berat. Pensil ini juga dapat diraba dan dirasakan dan dapat menempati ruang. Untuk lebih memahami, coba anak sekalian buka bukunya halaman 31. Ya, di situ terdapat bacaan mengenai aneka benda di sekitar kita. Ibu beri waktu sebanyak 2 menit untuk membaca bacaan tersebut. Ya, setelah membaca bacaan tersebut, siapa yang dapat menyebutkan informasi penting apa saja yang dapat diketahui atau dapat yang diperoleh dari bacaan tersebut? Ya, Siti Konita, tolong sebutkan informasi yang didapatkan dari bacaan yang telah dibaca. Ya, dari bacaan tersebut dapat diketahui bahwa buku, pensil, meja merupakan benda. Apa kita juga termasuk benda? Jawabannya adalah ya. Kita manusia, hewan dan tumbuhan juga merupakan benda. Lalu perbedaannya terletak di mana? Perbedaannya yaitu manusia, hewan dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sedangkan
pensil, buku, papan tulis, meja merupakan benda mati. Kenapa dikatakan benda hidup? Karena dapat tumbuh dan berkembang. Sedangkan pensil ataupun buku dikatakan benda mati karena tidak dapat tumbuh dan berkembang dan juga tidak dapat berpindah tempat apabila tidak digerakkan oleh manusia ataupun sesuatu lain. Baiklah anak-anakku sekalian, coba amati buku kalian di halaman berikutnya, halaman 31, mengenai pembagian benda. Ya, di situ terdapat pembagian benda berdasarkan sifat fisiknya, yaitu berdasarkan ukurannya, bentuknya, warnanya, teksturnya, maupun wujudnya. Di buku kalian halaman 31 berdasarkan ukurannya. Benda di sekitar kita terdapat berbagai macam ukuran, ada yang besar, ada yang kecil. Contohnya buku. Buku termasuk benda yang besar. Pensil termasuk benda yang kecil. Berdasarkan bentuknya. Contohnya buku tadi ini berbentuk persegi panjang. Pensil berbentuk silinder. Apalagi? Jam dinding berbentuk lingkaran. Ya, dan masih banyak lagi. Berdasarkan warnanya, coba perhatikan. Di sini Ibu memiliki pensil warna. Ada yang berwarna merah, berwarna ungu, berwarna kuning, dan juga berwarna oranye. Ya, di sini terdapat benda berdasarkan warnanya. Ada berbagai macam warna. Di sini juga contoh yang lainnya yaitu botol minum. Ada yang berwarna merah muda dan ada juga yang berwarna orange. Selanjutnya Ibu akan membagi kelompok. Satu kelompok terdiri atas 3 orang. Ya, masing-masing anak-anakku sekalian mencari pasangan kelompoknya. Ya, sudah ada semua teman kelompoknya. Baiklah. Nah, di sini Ibu akan setelah kelompoknya terbagi, maka Ibu akan memberikan tugas masing-masing anggota kelompok memperhatikan benda yang ada di sekitar kalian, di sekitar kelas ini, dan kelompokkan. Misalnya papan tulis berbentuk apa, ukurannya seperti apa, dan berwarna apa. Ya, setelah Ibu beri waktu selama 7 menit untuk memperhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian dan membagi benda tersebut berdasarkan ukurannya, bentuknya, maupun warnanya. Baiklah anak-anak sekalian, tugasnya masing-masing kelompok sudah dipahami semua? Ya, baiklah. Ibu akan memberikan waktu selama 7 menit untuk mengerjakan tugasnya secara berkelompok. Ya, waktunya telah habis. Apakah dalam pengerjaan tugasnya tadi ada yang memiliki kesulitan? Tidak ada? Baiklah, Ibu meminta perwakilan kelompok untuk mepresentasikan hasil kerjanya ya. Dimulai dari kelompok 1. Silakan. Ya, Hidayanti naik ke atas membacakan pembagian benda yang telah ditulis beserta dengan tebalan kelompoknya. Ya, berikan tepuk tangan untuk temannya. Ya, silakan duduk. Silakan duduk, Nak. Baiklah, anak sekalian, Ibu ingin bertanya, apakah
suara itu termasuk benda? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silahkan Siti Konita. Ya, pintar. Jadi, suara itu bukanlah benda. Seperti yang dikatakan oleh tadi Ananda Siti Konita, bahwa suara itu bukan benda karena suara tidak memiliki massa atau berat dan juga tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, dirasakan, dan juga tidak dapat menempati ruang. Ya, Ibu berikan bintang untuk Siti Konita. Yang lain juga ingin mendapatkan bintang? Mau? Jadi jika Ibu bertanya, anak sekalian menjawab ya. Ya. Ibu memiliki sebuah teka-teki. Yang bisa menjawab, Ibu akan berikan bintang lagi. Ya, ada sebuah benda. Ini benda ya. Benda ini juga termasuk sebuah alat musik. Berbentuk segitiga, terbuat dari logam, dimainkan dengan cara diketuk. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa jawab? Tidak ada yang bisa? Ya, silakan. Iva. Ya, benda itu adalah triangle. Benar sekali. Iva akan mendapatkan sebuah bintang. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Ya, benda terbuat seperti yang dikatakan tadi temannya itu triangle merupakan salah satu jenis alat musik. Terdapat berbagai macam benda yang dapat menghasilkan bunyi, dan bunyi yang dihasilkan pun berbeda-beda. Salah satu jenis alat musik yaitu alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada namun dapat menghasilkan irama. Contoh alat musik ritmis yaitu misalnya gendang. Ada yang tahu gendang? Tahu semua? Ya, gendang, apalagi? Kerincing. Ya, kentongan juga bisa masuk. Dan masih banyak lagi. Di sini siapa yang biasa main alat musik? Ya, alat musik apa? Alat musik piano, pianika. Tapi piano dan pianika itu bukan termasuk alat musik ritmis, tetapi melodis. Karena apa? Karena piano dan pianika memiliki nada. Namun alat musik ritmis di sini yaitu tidak memiliki nada namun berirama. Nah, yang perlu anak-anakku sekalian ketahui, selain alat musik yang dapat mengiringi lagu, kita juga dapat mengiringi lagu dengan cara tepukan tangan. Ya, dengan cara tepukan tangan. Ayo kita membuat pola irama dengan cara tepukan. Misalnya, jika Ibu memberikan kode 5, maka tepukannya kuat. Sedangkan apabila Ibu memberikan kode angka 2, maka tepukannya lemah. Misalnya tepukan yang kuat yaitu tepukan memukul meja. Tepukan yang lemah misalnya, siapkan pensil kalian atau pulpen. Ya, seperti itu. Perhatikan buku kalian halaman berikutnya, halaman 32. Terdapat pola irama. Sebelum itu siapkan dulu pensil kalian.
Sudah siap? Kita akan mengikuti pola irama dengan cara tepukan. Sebelum itu tadi ada jika angka 5 yaitu tepukan kuat, tepuk meja. Jika angka 2 tepukan ringan atau lemah dengan cara mengetuk pensil. Kita ikuti pola pertama. 1, 2, 3. Ya, coba anakku sekalian ikuti. 1, 2, 3. Ya, pintar semua. Untuk pola kedua dan ketiga, Ibu minta anak-anakku sekalian berlatih di rumahnya masing-masing ya. Gunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi selain pensil maupun meja tadi. Mengerti semua? Ada yang belum pahami? Mengerti? Dari pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui bahwa benda adalah segala sesuatu yang dapat menempati ruang, memiliki massa, wujud, ataupun dapat dirasakan, diraba, dilihat. Ya, jadi paham ya apa benda itu? Dan contoh benda hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Contoh benda mati yaitu ya batu, gunting, gelas, buku, pensil, dan masih banyak yang lainnya. Ya, selain benda tersebut juga dapat digunakan sebagai alat musik atau pengiring lagu. Pengiring lagu di sini tidak hanya bisa memakai alat musik saja, namun juga bisa memakai apa tadi? Tepukan tangan. Ya. Jadi sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Namun sebelum itu Ibu ingin bertanya, ada yang bisa sebutkan contoh benda padat, cair, dan gas? Ya, tidak ada ya. Jadi contoh benda padat, cair, dan gas yaitu benda padat contohnya buku. Benda cair contohnya apa? Contohnya air, minyak, oli. Ya, contoh benda gas misalnya balon, ditiup akan menimbulkan gas. Ya, benda padat, cair, dan gas akan kita pelajari pada pembelajaran berikutnya. Jadi baca baik-baik ya bukunya. Ya, sampai di sini pembelajaran hari ini. Silahkan ketua kelasnya pimpin doa setelah belajar. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum pulang Ibu harap kalian berjalan di sebelah kiri ya. Sekian pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.